Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah hari ini telah Allah berikan kepada kita semua kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan seperti biasa untuk kegiatan rutin bulanan untuk pertemuan P2K2. Hari ini ibu-ibu kita memasuki sesi ketiga, itu membantu anak sukses di sekolah. Sebelum kita memasuki sesi ketiga, alangkah baiknya kita sedikit mengulang pada sesi sebelumnya, yaitu sesi memahami perkembangan dan atau perilaku anak. Mungkin ibu-ibu sudah sangat paham dan mengerti terhadap sesi sebelumnya, karena ibu-ibu lebih berpengalaman tentang perilaku anak-anak ibu-ibu masing-masing. Baik, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu telah melihat perilaku anak ibu, mungkin anak pertama dengan anak kedua pasti perilakunya berbeda, tingkah lakunya pun demikian. Dengan demikian, ibu-ibu dapat menguasai, dapat mengetahui, dan dapat memanage anak-anak ibu untuk berperilaku lebih baik, karena ibu-ibu sudah mengetahui perbedaan antara anak pertama dan anak kedua. Sudah paham ibu-ibu kan? Baik, selanjutnya kita memasuki kepada sesi ketiga, membantu sukses anak di sekolah. Baik ibu-ibu, dalam kita membantu anak-anak kita sukses di sekolah, di sini saya memiliki beberapa tips. Baik, yang telah saya perlihatkan di sini di chat ini, di sesi di sini di chatnya adalah sesi 4 ya. Di sesi 4 tentang tips membantu anak sukses sekolah. Ada beberapa tips. Baik, saya akan sedikit menjelaskan. Ibu-ibu, mungkin yang pertama kita akan menanyakan kepada anak kita itu bagaimana perasaannya hari ini saat dia pulang dari sekolah. Mungkin sedikit saya menceritakan tentang anak saya. Kalau anak saya itu dia kalau ke sekolah yang dia khawatirkan kalau pelajaran matematika. Sedikit menceritakan ya Bu ya. Dia takut kalau pelajaran matematikanya karena agak sulit, karena masih tahap belajar baru kelas 1. Baru kelas 1 di Madrasah Ibtidaiyah Bu ya. Mungkin di sini kita dapat berbagi pengalaman. Anak saya itu dia takut kalau sekolah kalau kena pelajaran matematika. Jadi saya bilang nggak perlu takut. Karena nanti kalau memang salah kita belajar bersama di rumah. Baik. Disitulah Bu. Dalam kita menyukseskan anak kita untuk sukses di sekolah, berarti kita harus sering mengajak anak kita untuk belajar bersama Bu. Kita ajak anak kita belajar bersama, mengerjakan PR bersama, menyelesaikan tugas bersama. Itu adalah salah satu langkah-langkah untuk kita membantu anak kita sukses di sekolah. Itu saya memberikan contoh dari saya sendiri Bu. Anak saya ada yang seperti itu. Dia ketakutan kalau misalnya di sini kalau nggak salah hari Selasa dia kena pelajaran matematika. Dia khawatir kalau nanti dia dapat nilai 0. Saya bilang nggak usah takut kakak harus belajar. Nanti kalau memang salah di sekolah kita belajar bersama di rumah. Nah dari itu kita harus kasih semangat kepada anak kita, nggak boleh pantang menyerah, tetap harus belajar. Walaupun nanti di sekolah dia dapat nilai salah, dapat belajar lagi di rumah. Sejauh ini bukan, saya lihat anak saya ada perkembangannya. Kalau saya tes di rumah, kalau dia bawa pulang nilainya 0, saya tes di rumah, saya coba ngulang pelajaran yang sama itu sampai 3 kali. Alhamdulillah dia bisa Bu. Dia bisa. Makanya dari itu kita harus kasih semangat kepada anak kita.
kita beri dia semangat untuk belajar, kita kasih dia sport, kita buat dia gembira, kita buat dia enjoy, nyaman dengan pelajarannya, nggak usah kasih takut dia. Makanya dari itu saya sangat mengharapkan ibu-ibu dapat memberi semangat kepada anak-anak ibu, ajak anak-anaknya bermain sambil belajar bersama, bercerita sambil belajar, sehingga anak-anak kita nyaman, Bu. Nyaman dengan belajarnya. Kalau anak-anak kita takut sama belajar, takut sama pelajaran, otomatis dia bodoh dan dia akan selalu merasa takut. Maka dari itu saya sangat mengharapkan pada ibu-ibu nanti kalau pulang ke rumah ajak sering-seringlah mengajak anak kita untuk belajar bersama, dan kalau bisa sesempat mungkin ajak anak-anak kita untuk belajar sambil bermain, Bu, biar dia lebih nyaman dan merasa senang, bahagia dia karena sering kita ajak bermain sambil belajar. Baik ibu-ibu, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.